Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, kita bisa bertemu lagi hari ini di hari Rabu 10 Februari 2021 ya, dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dalam keadaan baik semuanya. Kita bertemu di webinar ya, program yang akan dirutinkan oleh Sekolah Bisnis Digital Marketing untuk bisa membantu teman-teman mendapatkan ilmu yang update, ilmu yang terbaru, skill yang menambah skill teman-teman ya, supaya apa? Supaya bisnis dan penjualannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi gitu ya. Itu program yang kita akan terus jalankan. Nah, ada sharing session ya, kali ini adalah dari internal gitu ya, dari tim membernya SPDM sendiri gitu ya, dari member SPDM ya. Beliau adalah Kang Farhat ya, beliau member SPDM kelas offline yang di batch ke-6 ya. Beliau saya kenal dekat juga gitu ya, karena memang domisili beliau di Bogor dan kenal dekat dengan beliau, sering silaturahmi juga dan saya melihat dan memang sudah terbukti teman-teman ya, beliau ini memang expert di marketplace ya teman-teman. Jadi sangat beruntung nih teman-teman bisa mengikuti webinar kali ini. Beliau akan memberikan sharing ilmu dan pengalamannya terkait trik-trik jualan di marketplace ya, yaitu Shopee dan Lazada mungkin, tapi salah satunya akan disampaikan ya, Shopee atau Lazada, nanti Kang Farhat akan menjelaskan. Yang penting teman-teman mengetahui ilmunya, triknya, prinsipnya itu kurang lebih sama karena semua marketplace rata-rata sama gitu ya. Gitu. Beliau punya bisnis yang fokus di bidang interior ya, desain interior ya, wall decor, aksesoris dan segala macam. Nanti beliau akan jelaskan. Dan sampai saat ini sudah punya karyawan sudah banyak juga, tempat usaha juga sudah bagus. Kemudian omset juga udah fantastis lah ya, saya nggak bisa nyebutkan gitu ya. Omset beliau sudah tidak diragukan, sudah angka 2 digit, 3 digit malah seperti itu gitu ya. Nah, jadi di Lazada juga beliau sebagai kepala koordinator online seller Lazada di Bogor dan sering komunikasi dengan pusat Lazada. Kemudian sudah jadi star seller Shopee juga gitu ya, dan ribuan piece sudah terjual di setiap produk di toko online-nya. Nah, insya Allah malam ini teman-teman akan dapat ilmunya yang sangat insya Allah bermanfaat sekali untuk teman-teman yang jualan online, bisnis online, dan ingin meningkatkan melalui marketplace gitu ya. Baik, nggak usah lama-lama, sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ilmunya dapat jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menjadikan bisnis penjualan kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sudah selesai. Oke, kepada Kang Farhat, saya persilahkan Kang. Selamat mengikuti untuk teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Kang Erwin memberikan kesempatan saya. Sebenarnya sharing pengalaman aja ya teman-teman semua ya. Jadi saya juga juga ya merintis lah hampir 2 tahun gitu. Jadi dapat ilmu dari pengalaman saya aja. Nah, jadi langsung saya ini ya, saya buka PowerPoint saya nih. Oke. Pertama, perkenalkan ya buat semuanya member SBDM ya. Salam kenal, nama saya Farhat Hijazi. Saya domisili di Bogor, Ciamas. Nah, jadi saya di sini sharing pertama cara meriset produk yang banyak dicari, cara mendesain toko yang menarik pembeli, cara menaikkan pengunjung ya ke toko online kita, cara mendapatkan pembeli di toko online. Nah, jadi buat buat semuanya nih, saya bergabung. Pertama saya merintis tuh di Lazada ya teman-teman ya.
Nah, ini saya waktu 2018 ya, alhamdulillah kebetulan saya itu di Bogor ini masih terhitung ini juga ya, sambil kuliah gitu ceritanya. Jadi awalnya kuliah karena saya pikir harus bisnis, jadi saya mencari peluang bisnis lah. Nah, pertama kali saya mengenal namanya bisnis itu Lazada ya. Nah, jadi Lazada ini saya kenal tuh 2018. Jadi pas banget kebetulan saya mengikuti Lazada itu pas dibentuknya komunitas Lazada Club di Bogor gitu. Bukan di Bogor sih, semuanya seluruh Jabotabek ya. Jadi teman-teman 2018 itu 2018 akhir lah bentukan Lazada Club. Nah, disitulah saya karena saya sendiri orang Bogor tuh kayak yang datang kan waktu pertemuan tuh kebetulan saya sendiri gitu, jarang yang nggak ada kan. Alhamdulillah waktu itu saya banyak belajar ya. Jadi teman-teman semua saya banyak belajar tuh bukan dari awalnya saya nggak tahu sama sekali, tapi saya belajar di komunitas jadi intinya. Jadi saya tergabung itu di 2018 dan alhamdulillah saya langsung dapat kepercayaan ya yang sama di Bogor itu memegang Korwil Bogor gitu. Kebetulan 2018 saya itu merintis lah. Katanya suruh nyariin member-member buat jualan di Lazada gitu. Nah, ini saya alhamdulillah setiap ada updatean di Lazada tuh saya suka diundang tuh. Ini salah satu saya diundang nih di upgrade UKM di Bank BRI ya. Nah, ini brand saya dulu. Udah lama banget ya teman-teman ya. Ini saya 2018. Ini saya jualan pertama kali nih jaket jas hujan nih teman-teman. Dari saya jualan pertama kali jaket jas hujan. Dari saya ngambil riset gitu. Saya ngambil produk di teman saya juga. Alhamdulillah waktu dulu Lazada di zaman itu tuh masih terhitung saingannya sedikit ya. Alhamdulillahnya. Karena dulu masih ada deposit 500.000 sama harus kita tuh ada denda 100.000 kalau kita telat pengiriman. Jadi disitulah saya yakin disitulah peluang kata saya gitu kan. Nah, dan dari situ saya mempelajari Lazada. Saya di zona nyaman di Lazada tuh. Alhamdulillah saya pelajarin. Cuma saya riset dari Tokopedia awalnya, karena kan dulu Bukalapak sama Tokopedia ya yang awal itu ya. Lazada itu masih baru banget lah gitu. Masih masih merintis lah gitu kasarnya itu. Nah, saya udah waktu itu udah agak lama, cuma komunitasnya baru dibentuk tuh 2018. Nah, semenjak itu teman-teman saya banyak belajar, banyak diinfoin juga sama orang dalamnya gitu. Algoritmanya, alhamdulillah saya berkembang di situ. Jadi kalau dulu itu saya sampai bisa menaik kan ada level-levelnya ya. Kalau di Lazada itu ada level-levelnya ya. Ada level 1 sampai level 7. Jadi saya jualan saya itu awalnya apa aja saya jual dulu. Nah, sekarang alhamdulillah sejarah singkatnya nih. Alhamdulillah saya sekarang alhamdulillah saya sekarang ngembangin produk namanya produk hiasan dinding ya teman-teman ya. Nah, ini sebelumnya ini saya langsung sambil praktek aja ya. Jadi saya jujur aja ya, langsung praktek aja. Jadi pertama kali itu saya di Lazada ya. Di Lazada itu, nah ini toko saya nih yang lama nih. Nah, cuma ini yang masih jalan ya. Cuma sekarang alhamdulillahnya saya ngembangin beberapa toko sih. Jadi saya ada beberapa toko. Ini toko saya menjelaskan sejarahnya ya. Jadi pertamanya toko saya nih yang pasti nih di Lazada. Nah, ini toko saya jualannya hiasan dinding gitu. Nah, saya jualannya hiasan dinding, ini perkenalan. Nah, ini saya kalau di Shopee nih, saya ngembangin lagi di Shopee. Kalau di Lazada saya udah mulai agak lebih fokusnya di Shopee sekarang alhamdulillah. Sekarang Lazada saya masih jalan, cuma sekarang saya lebih kembangin di Shopee. Nah,
Nah ini kalau ini saya di Shopee, saya mengembangkan ini Camilla cantik nih. Nah, ini saya kembangkan ini hampir 13 bulan teman-teman. Ini toko saya yang udah optimasi ya. 13 bulan saya udah optimasi. Jadi gambarannya saya memiliki toko di Lazada, di Shopee, di Bukalapak juga ada. Cuma Tokopedia saya kurang jago ya. Tokopedia saya kurang perdalam gitu. Tapi kalau saya Shopee, saya ada Shopee, alhamdulillah yang saya mau sharingkan sih lebih banyaknya ini Kang Erwin ke Shopee ya teman-teman ya. Boleh Kang, siap. Saya lebih banyak jelaskan ke Shopee aja karena berdasarkan riset ya, berdasarkan riset itu teman-teman kita sebelum kita jualan, berdasarkan riset sebelum kita jualan kita harus tahu juga nih setiap marketplace itu memiliki algoritma yang beda-beda gitu. Nah, algoritma yang berbeda-beda, jadi naik turun. Pertamanya kan sekarang itu yang paling atas tuh Shopee ya, bisa dicek di Google juga ya peringkat-peringkatnya ya. Peringkat sekarang tuh yang bagus mana nih. Jadi kita sih, kalau saya pribadi sih, saya ngembangin dulu produk saya ya. Jadi pertama yang saya riset, mindset saya dijualan di marketplace itu, saya tuh memindsetkan dulu nih teman-teman, saya tuh sebenarnya pengen fokusnya itu jualan di marketplace itu jualan idenya, apa mau jual desain, atau jual produksinya, apa jual marketing atau reseller gitu loh. Jadi itu sih yang saya kembangkan tuh dari beberapa saya produk. Ternyata teman-teman nggak semua produk itu nggak semua produk itu kita bisa ya ada inilah plus minusnya lah gitu. Jadi tergantung kita gitu. Jadi tergantung passion kita juga tergantung. Jadi saya dulu jualan jas hujan, saya lihat peluangnya bagus ya kan. Cuma kendalanya dia musiman gitu. Jadi sih kalau jualan di marketplace sih kalau bisa sih kita selalu riset ya teman-teman ya. Jadi kita mau jual ide itu maksud saya gini, kita jual ide, kita kasih kasih contoh ya. Seperti Kang Erwin ya, kan SBDM kan sebenarnya jual kasih saran kan, kasih ide lah bahwa jualan tuh gini-gini kan, kasih ilmu desain. Nah, kalau sekarang ini kalau saya pribadi saya mendalami itu karena pesan dari waktu itu di Lazada, kalau algoritma dulu ya teman-teman ya, dulu itu pesannya itu saya dikasih masukan tuh kalau jualan di Lazada atau di marketplace itu saya pernah kan teman saya juga dikasih ilmu tuh yang penting itu kita upload banyak-banyak gitu loh. Itu kata teman saya tuh loh. Jadi kalau kita mau orderan banyak, kita harus upload banyak-banyak. Nah itu prinsip jualan di marketplace dulu waktu algoritma dulu ya. Nah itu saya mikir apa yang saya bisa jual biar bisa upload banyak-banyak gitu loh. Itu kan pertanyaan saya tuh. Nah itu mindset saya pertama nih ya teman-teman ya. Nah jadi saya kembangkan tuh namanya produk apa ya yang bisa masuk ke dalam tadi bisa produknya banyak. Nah dari 2018 saya sebenarnya sih saya gonta-ganti produk lumayan banyak juga ya. Jualan sepatu juga pernah, jualan helm pernah gitu kan. Nah sampai akhir ujungnya saya jualan hiasan dinding. Nah jualan hiasan dinding itu seperti tadi ya Pak Ariza tadi juga saya lihat tuh itu ada produk saya juga tuh tadi kayak poster kayu ya. Nah itu produk saya. Jadi saya alhamdulillah saya kembangkan dari 2018 dan kebetulan mengembangkan produk itu saya kembangkan dari pertamanya saya ngambil proses, saya ngambil barang di orang, tiba-tiba saya menjalankan sampai sekarang saya produksi gitu. Jadi saya produksi hiasan dinding itu karena saya mikir hiasan dinding itu kita hanya jual ide sama desain tadi. Saya dua tuh saya jalanin. Pertama kali saya desain sama pertama kali saya ngelihat peluangnya itu marketing saya reseller, saya mengambil di orang. Nah, saya jual desain. Jadi karena saya sukanya desain, jadi saya desain apa ya saya masukin tuh. Saya risetkan desain-desain apa.
Jadi kalau saya sharingin pengalaman saya teman-teman ya, kalau saya pribadi sih saya juga masih belajar juga, jadi saya banyak bertindak aja gitu loh. Saya upload aja. Itu sesuai saran teman saya gitu. Itu dari saya 2018 dan alhamdulillah dari kerja keras saya tuh ya orderan saya alhamdulillah meningkat terus itu, meningkat. Akhirnya pertama saya mentargetkan kalau orderan 100 itu saya 1 karyawan gitu kan. Sampai alhamdulillah sekarang sampai 8 karyawan. Ya gitu saya target. Alhamdulillah sekarang tuh target saya itu udah sampai 1000 ya. Sehari itu kita harus keluar 1000 barang gitu di seluruh marketplace. Nah gitu ya, tadi awalnya dari target gimana biar bisa kita dari pisisan sampai ngembangin karyawan gitu. Nah jadi mindset saya pertama tadi itu gimana caranya kalau misalkan di marketplace itu kita dapat ide desain produksi ya. Kalau bisa kalau bisa. Tapi kalau enggak juga bisa sih kita kembangin. Ada cara kedua itu. Kalau saya pribadi kan cara saya kembangin apa yang bisa saya upload banyak-banyak. Saya cari idenya, desainnya, produksinya. Cara kedua nih teman-teman bisa riset juga. Namanya itu kalau di marketplace itu atau di Lazada ya. Di Lazada itu sebenarnya kita bersaing ya teman-teman ya, bersaing. Nah ini halaman depan inilah yang kita harus pikirkan nih. Halaman depan itu seperti kita lihat nih ada banner utama, ini kan mall-mall besar gitu kan. Nah ini gimana kita biar bisa masuk di sini nih. Nah terus ada kedua ini ada flash sale ya kan. Nah caranya gimana kita mengikuti flash sale. Jadi sebenarnya sih cara gampangnya sih teman-teman marketplace itu kita ngafalin fiturnya aja sih. Fitur flash sale tuh di mana gitu kan, di promosi. Nah, kita gimana caranya kita biar bisa ikut flash sale gitu, kita kejar gitu loh. Kita kejar. Terus kita sih yang paling kendala saya ya teman-teman berjualan di marketplace itu cari produknya gitu loh. Produk itu gimana caranya biar bisa produk itu pertama harus apa ya, inovatif ya. Yang kalau bisa sih, kalau dulu itu saya pengalaman tuh gimana caranya, kalau dulu waktu zaman 2018 ya, saya mikirin gimana caranya produk yang di Lazada tuh belum ada yang jual tuh. Di Tokopedia ada, tapi di Lazada belum ada. Saya cari suppliernya tuh. Jadi saya gampangnya saya riset aja di Tokopedia. Kan saya mau jualan apa nih? Misalnya saya pengen di Lazada nih. Saya di Lazada. Saya mau jualan misalnya kipas angin misalkan contoh ya. Ini kan ada kipas angin ya. Misalkan ya, kipas angin. Nah, kita mau jualan kipas angin nih teman-teman. Nah, ini kerjaan saya nih. Wah, ini kipas angin nih. Bisa nggak ya saya jualin? Saya ada nggak modalnya gitu kan? Nah, langsung kalau dulu saya langsung lari lagi ke Tokopedia. Saya cari nih kipas angin yang kayak gitu. Biasanya kan kalau dulu kan logikanya Tokopedia itu lebih murah kan. Pokoknya saya ada margin, saya jual gitu kan. Nah, itu kita riset kipas angin. Terus kita pelajari nih. Cari dulu ulasannya nih, banyak nggak ulasannya gitu kan. Nah, kita riset dari dari hasil kita pelajarin dari kita mau jual di Lazada, kita riset di Lazada kan, apa yang belum ada nih harganya masih mahal di Lazada, kita riset, kita masuk lagi ke Tokopedia, kita ambil. Nah, itu kerjaan saya dulu masalah riset ya teman-teman ya. Jadi saya setiap hari saya riset, saya cek mana sih yang masih menjanjikan produknya dan ini saya lihat nih produknya ini masih ada margin gede gitu kan. Nah dari situlah baru saya beralih nih teman-teman. Barulah saya beralih tadi ya. Tadi pertama mindset ya. Terus baru ini saya beralih ke barulah saya beralih tadi namanya tuh tadi pelajarin harga, kontennya, iklan terus gimana cara kita mendapatkan ulasan gitu. Nah, jadi simpelnya itu yang paling sulit tuh kita menentukan apa nama produk kita gitu. Kalau dulu saya menggunakan cara dari nama toko, saya gimana produk saya itu biar bisa ke atas gitu. Jadi saya ngakalinnya itu gimana sih kita riset dari nama toko misalkan. Dari kalau misalnya kita mau cari omset, kita perbaiki nama toko nih. Nama toko itu kan ada 2 ya. Kita pelajari itu ada nama toko itu buat
buat produk kita, apa nama toko itu brand kita gitu loh. Nah, brand kita. Ya seperti saya sih, saya udah di levelnya itu, makanya saya belajar sama Kang Erwin ya di SBDM itu, ya saya juga banyak dapat ilmu. Jadi saya tuh lebih sekarang mengarahkan ke branding karena saya udah fokus omset itu, udah fokus jualan. Nah, sekarang saya udah fokus gimana? Nah, sekarang saya ngerintis lagi nih teman-teman. Tadi nama toko saya itu Kamila Kamila Cantik ya, apa Kamila Home Decor. Nah, itu nama toko saya di apa? Di Shopee nih. Yang apa? Yang alhamdulillah trafficnya dari situ salah satu toko saya itu lumayan ya. Jadi dari nama toko itu saya udah mulai branding. Jadi kita fokuskan dulu nih apa? Dari awal kita harus riset dulu. Kalau menurut saya sih zaman sekarang saran saya buat semuanya itu kita harus jangan kerja 2 kali. Kalau saya dulu kerja 2 kali karena saya mikirnya kan hanya yang penting jualan. Tapi sekarang kan sayang ya kalau kita jualan aja ya. Jadi kita harus connect juga sama Instagram, YouTube, terus juga apa namanya Instagram, YouTube dan lain-lain itu kita harus konekkan tuh semuanya. Jadi saya lebih apa cenderung saya kalau sekarang saya nge-branding gitu sebutan saya nge-branding nama toko saya Kamila Cantik ini. Kan kalau Alhamdulillah. misalnya Shopee itu algoritmanya gimana, Kang? Shopee. Oh ya. Kalau Shopee sebelumnya minta maaf ya, saya loncat-loncat karena nggak biasa ngomong saya. Jadi kalau Shopee ya teman-teman ya, ini kalau Shopee itu triknya tuh ada 4, ada 4. Bentar, aduh saya kagok ya nak. Nah kalau Shopee itu kita fokuskan ini Kang, algoritma ya. Pertama kita kan harus jual harga murah juga ya. Maksudnya dalam artian harga murah itu buat kita kejar star seller Kang. Jadi kalau Shopee itu kalau ditanya algoritmanya kayak gimana, kita itu kalau di Shopee itu kita itu harus target biar bisa star seller tuh gimana gitu loh. Nah itu bakar uang lah. Kalau saya dulu jujur ya teman-teman ya, saya tuh menyisihkan uang saya itu 1 juta dulu. Waktu saya pertama buka toko, pokoknya 1 juta itu saya targetin buat iklan gitu. Nah jadi saya targetkan tuh buat iklan. Jadi maksud saya kalau Shopee itu algoritmanya gimana caranya kita udah star seller, kita udah punya ulasan, baru tuh orderan tuh tiap hari tuh pasti ada gitu. Apalagi kita udah punya ini ya, kalau di marketplace tuh yang kita kejar itu RM Kang. RM itu sebutannya itu apa ya? CAM ya. CAM itu kalau kita udah punya CAM tuh udah enak banget Kang. Misalkan Akang mau barangnya di flash sale-in, mau misalkan barangnya pengen cepat terjual, itu kita tinggal ngajuin aja, kita ngasih SKU kita mau di up nih. Yang penting kita tadi berani stok sama berani tadi kan harga coretnya berapa gitu. Nah, jadi kalau algoritma di Shopee itu, kalau saran saya ya tadi nggak bisa sih kita pakai cara kalau sekarang tuh udah pakai cara iklan sih Kang. Jadi kita bakar uang lah. Tapi bakar uang itu bukan seterusnya. Kita kejar target sampai tadi pertama kita kejar dari follower ya, dari follower. Jadi harus ada seimbang ya. Sampai tadi misalkan nih contoh nih. Ini saya hampir 6.000 terjual nih. Nah, ini kan penawaran saya terbaik nih. Nah, ini tuh saya tergantung produk juga sih. Kita beraninya gimana. Jadi kalau Shopee itu yang penting tuh stok kita banyak, Kang. Tadi Kang Ariza ya, tadi kan. Kang Ariza nanya tadi ya. Jadi dari apa? Iya, Kang. Dari apa namanya? Kita push beberapa produk kita misalnya 5 nih. Jadi 5 itu yang kita iklan itu aja, Kang. Sampai ulasan kita banyak gitu loh. Sampai kalau bisa, kalau ulasan udah sampai misalkan kalau saya itu selalu pakai target. Nih, kalau saya pakai target tuh gini ya. Nah, ini contoh. Ini contoh tadi karena udah ditanya ya. Jadi iklan itu ya, tadi ada iklan kata kunci, iklan toko, ada iklan produk serupa gitu. Nah, jadi maksud saya kalau di Shopee itu kita nggak bisa Kang, nggak bisa hidup toko kita kalau tanpa iklan.
Gitu loh Mas saya. Jadi kita kejar sampai star seller. Tapi setelah star seller kita berhentikan iklan kita gitu. Kita berhentikan iklan kita, baru kita fokus tuh namanya konten Kang gitu loh. Jadi setelah kita apa fokus ke apa konten. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini apa namanya? Nah, ini hal yang sebaiknya dihindari nih. Jadi sebelum kita tadi kalau akan nanya apa namanya biar bisa dapat algoritma itu, yang kita tuh harus benar-benar yakin dulu nih. Pertama, produk kita itu udah memiliki review ya. Minimal tuh kita kalau kita mau push toko kita nih Kang, minimal kalau saya yakin dulu produk saya banyak bagus-bagus semua gitu. Minimal nggak boleh sampai ini kan, kalau buka toko pertama itu kan 100 produk ya Kang ya. Kita harus punya 100 produk yang kita yakin tuh produknya ada gitu. Dan kita yakin juga produk itu kita selalu ready gitu. Dan kalau bisa ya tadi kita yakin produk ini pasti dicari orang gitu. Nah, itu kalau kita udah yakin gitu, baru tuh kita mengarah namanya itu optimasi, namanya sebutnya optimasi. Nah, optimasi itu nggak bisa langsung iklan, jangan. Tapi kalau optimasi itu kita harus pertahankan tadi namanya harus memiliki review dulu tadi loh. Minimal 10 lah, baru kita itu baru bisa optimasi. Jadi minimal kita jual-jual murah dulu sampai 10 aja kan sedikit aja tuh 10 customer kan. Nah, itu cara pertama nih kalau ngembangin produk ya. 10, setelah kita dapat 10, nah kita pilih tuh dari 100 produk kita, mana yang ratingnya tuh kalau bisa ya jangan sampai di bawah 4, ya rating tuh harus 5 Kang. Kalau bisa juga ada ulasan gambar gitu, ulasan gambar. Nah, jadi ulasan gambar itu maksud saya itu yang jadi pertimbangan orang apa sih? Kita iklan kan ibarat kata kita kan nyari traffic ya. Kita nyari traffic lah. Jadi nyari traffic. Nah, gimana kita konversi? Ya tadi kita harus ulasannya bagus, produk kita harus bagus. Jadi jangan sampai kita iklan nih bintangnya bintang 1 kan. Jadi orang juga rugi lah kita gitu kan. Kita udah naik ke atas tiba-tiba malu-maluin gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan di Shopee itu kita harus yakin banget lah. Menurut saya sih kita harus yakin sama diri kita juga, masalah produk, masalah produk kita nih bisa stoknya banyak nggak, itu sih intinya. Kalau kita udah yakin itu Kang, baru kita carilah wardrobe yang ini ya konversinya rendah gitu loh. Maksud saya jangan yang apa sih ya penjualannya dikit nih, kayaknya kita kan riset dulu nih sebulan nih, ini produk nggak beli-beli jangan diiklanin gitu. Maksud saya kita riset dulu nih mana yang kalian disentuh orang gitu, berarti itu ada konversi. Nah, itu konversinya tinggi baru kita push. Nah setelah itu ya tadi saya bilang traffic tadi. Jadi maksud saya semua itu ada prosesnya. Kita perdalam dulu produk kita. Nah, setelah itu kita yakin produk kita itu unggulan, baru kita ini Kang, baru kita push. Nah, jadi kalau secara saya sih iklan. Nah, ini saya tadi ya, ini juga ada 3 tipe seller ya. Iklan tuh dia itu pasti berpikiran, aduh ngapain ya saya iklan, masa baru jualan udah keluar duit lagi, belum dapat untung gitu. Pasti kan mikir gitu ya. Jadi kalau saya sih ya alhamdulillah karena kebetulan saya juga ya keberanian lah saya, karena juga ada turunan Padang juga ya. Jadi saya tuh pokoknya kalau namanya jualan tuh saya nggak pikir fokus ke depan aja terus. Jadi saya tuh fokus gimana nih bakar uang tuh, ibaratnya saya terinspirasi pertama Gojek kan. Gojek aja bakar uang itu 1 tahun itu loh. Ya kan, dia kasih bonus-bonus gitu kan. Jadi kalau kita bisnis nggak bisa Kang kalau kita nggak bakar uang. Kalau di marketplace ya, kalau kita pengen besar, ini kasih dari saya sih gitu. Kalau kita nih harus yakin dulu sama ini, kita harus berani rugi juga loh. Jangan tiba-tiba kita penjualan banyak, pengen penjualannya banyak, tapi kita nggak mau tadi ya, nggak mau resiko ya, nggak bisa kalau di Shopee ya algoritmanya. Nah, terus nih fokus pada penjualan dengan biaya seminimal mungkin, tipe hemat. Nah, ini biasanya kalau kita mau iklan tuh kita mikir kan, aduh mana ya biar iklan tuh semurah mungkin gitu kan, biar kita per kliknya ini ya kategori yang biasa orang seringnya kayak gitu ya. Terus fokus pada perbandingan omset dan biaya total. Nah,
Nah, biasanya kalau orang yang berani bid besar tuh atau budget tadi ya, ingin posisi itu paling depan itu. Performa iklannya pengennya itu apa namanya? Kita tuh hantem lah, kan misalnya ada kata apa, ada main ini ya, ada per klik ya, sifatnya per klik ya. Nah itu kita tadi ngebandingin tadi gimana ya, kalau misalkan kita masang iklan segini nih, ya misalkan dari iklan ada pilihan tuh, kalau sekarang itu kalau nggak salah udah 200 perak per klik, kalau dulu kan bisa 100 perak ya kan, 200 nih. Nah itu kita sih kalau cara saya, kalau teori iklan ya sebenarnya agak ini juga sih, ada kata kunci juga ya, kita harus banyak sih prakteknya nih. Ini nggak akan selesai ya Kang Erwin ya kalau jelasin cara iklan ya. Siap. Jadi intinya kalau ditanya tentang tadi, soalnya temanya nih berat juga nih Kang Erwin ngasihnya ke saya nih, cari riset ya, riset tuh harus emang harus kayak gitu ya. Jadi riset tuh harus benar-benar kita tadi lihat kompetitor ya, kita lihat kompetitor. Nah, jadi intinya gitulah gambarannya teman-teman ya. Kalau mau lebih lanjut sih harus apa namanya? Bentar ya. Nah, ya punten ya. Jadi intinya kalau algoritma di Shopee, kita lebih fokusnya itu tadi gimana caranya kita bisa upload 100 produk. Itu pertama tuh. Kalau misalkan kita baru buka toko. Nah, terus yang kedua kan kita fokus sama produk nih. Terus yang kedua, kita fokuskan nih teman-teman, produk yang kita jual itu tadi itu punya tadi konversinya itu besar. Maksudnya itu berdasarkan riset tadi yang pencarian terlaris gitu loh. Kalau bisa termasuk dalam kategori pencarian terlaris ya, yang tadi saya udah kasih gambaran tuh. Ada di layar depannya Shopee, Lazada semua ada sih, Tokopedia juga ada. Nah, itu yang paling penting tuh. Nah, terus yang ketiga itu kita jujur ya, kalau misalkan jualan sekarang kita minimal bisa desain juga gitu loh. Jadi andalan saya sih sebenarnya teman-teman ya, saya main konten gitu loh. Jadi kita jualin apa konten gitu, gimana biar bisa konten kita itu menarik, biar orang itu ngelihat itu langsung pengen beli gimana. Nah itu menghipnotis lah, jadi menghipnotis lewat gambar gitu loh. Nah itu cara kita, produk kita gimana ya kalau bisa menghipnotis. Nanti entar lagi saya kasih contoh ya, gambaran bahwa saya tuh bukan jualin hiasan dinding doang. Ini saya ada jualan sendal juga nih, tapi ulasan udah hampir 1000 juga. Ini saya kasih gambar salah satu trik yang awalnya itu saya mikir jualan tuh harus murah gitu kan. Nah karena saya kesel sama teman saya tuh, saya dapat harga 20.000 nih teman-teman ya. Nah dapat harga 20.000 ya, mungkin saya mikir kan, saya ngeliat di toko dia jual online juga, dia jual 25 gitu loh. Saya bingung saya jual berapa gitu kan, kalau dia kadang sampai jual dia di bawah 20.000 kata saya nih. Orang kok malah jual rugi lah, malah saya komplain sama dia kan. Nah ini saya udah ngambil, jujur waktu puasa tahun kemarin tuh bulan 6 tuh saya akhirnya nekat kan, saya kan orangnya suka nekat, saya langsung ngambil 40 kodi tuh pas bulan puasa tuh, karena saya yakin produk ini tuh saya tiru produk Miniso gitu loh. Jadi saya pernah jalan-jalan ke mall, saya lihat nih produk bagus, harganya mahal. Nah saya lihat teman saya suruh bikin tuh, nah saya sama-sama bikin tapi dia jual murah. Nah jadi singkatnya salah satu contohnya nih, ini saya buktikan juga nih. Jadi saya ini salah satu konten teman-teman. Jadi dari produk itu, ini kan lihatlah, bisa diperhatikan lah teman-teman di Shopee, lihat cara jualan saya sama cara jualan kompetitor lain, kan masih banyak nih saingan saya nih, ya kan? Nah, kita tuh punya ciri khas loh. Coba diperhatikan, kita punya ciri khas dibandingkan kompetitor lain. Jadi kita punya ciri khas. Nah, sampai sampai customer tuh berpikir harus beli ke kita gimana, harus punya daya jual lah gitu. Nah ini mungkin di sini pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi ini saya kasih contoh gambaran bahwa, nah ini dia, kasih gambaran terakhir trik dalam
memberikan apa namanya konten ya dari kita produk nih teman-teman. Nah kita harus pelajarin. Ini salah satu toko saya juga yang lama nih teman-teman nih. Tapi nah ini Zanzi yang kemarin yang tadi ya ini udah 36 bulan ya. Tadi 13 bulan yang Kamila, ini 36 bulan. Nah, ini kemarin baru dihukum juga nih. Star sellernya dicabut. Enggak ini soalnya. Star seller dicabut. Kemarin udah star seller nih, dicabut lagi. Jadi juga kita ngejar poin juga ya. Nah, ini saya jelasin ya teman-teman ya. Pertama nih salah satu contoh konten tuh pertama kalau bisa zaman sekarang ada video. Nah, ini teman-teman ya. Kedengaran ini ada video nih. Nah, ini video. Nah, terus yang kedua nih, kalau bisa ya, kalau saya ya ada free-nya gitu loh. Jadi salah satu konten saya ini ya tadi pertama harus real pick, karena wajib real pick ya temennya kalau bisa ya. Karena orang juga udah pada penjual udah banyak ya saingan, jadi kita harus real pick. Jualan apa nih real pick. Terus tadi ya real pick. Tadi ada boxnya juga kita jelasin. Terus ya ini apa? Kalau bisa sih ini ada yang kurang sih sebenarnya. Kalau bisa itu ada namanya produk itu tuh sekarang di gambar tuh harus ada manfaatnya kalau bisa. Diselip-selipin itu apa sih? Jadi orang tuh langsung nyambung gitu loh. Itu apa sih manfaatnya apa sih gitu loh. Nah, ini sih unggulan saya nih. Ini trik saya sebenarnya. Kalau saya ini jualan di marketplace itu saya selalu ada garansi gitu loh. Nah, jadi setiap produk saya itu kalau setiap orang komplain, padahal kan memang pastilah orang pasti komplain ya kalau kita salah ya. Tapi kita tetap tampilin di gambar itu loh. Nah, ini jarang sih trik ini tuh reseller tuh pakai gitu loh. Tampilin aja di gambar nih teman-teman ya. Gua ada garansi nih gitu. Jadi membedakan bahwa orang jadi yakin. Padahal nih teman-teman, saya dulu bulan puasa ini 752 terjual nih. Ini ada 371 penilaian. Padahal saya tuh jual tuh mahal banget ya, 50.000 sampai 55. Padahal ya. Ini tapi ini sekarang sebenarnya produknya nih udah ini Kang Erwin. Udah saya tutup nih, udah nggak produksi lagi. Oh iya. Udah saingan udah banyak kata saya, udahlah saya nggak ini lagi nih. Kan saya juga main ya waktu itu. Hah? Kan saya juga main waktu itu ya. Kayak udah saya ajakin juga ya. Ini salah satu produk inilah Ciomas lah ya. Jadi saya mainin contoh lah, saya pokoknya main konten aja teman-teman. Konten, deskripsi, terus ini deskripsi juga ya. Kalau bisa itu jangan kayak ada kan deskripsi yang ini seller tuh pokoknya apa namanya? Ada yang seller tuh pokoknya harus apa kalau misalkan apa ya udah membeli tuh tidak boleh komplain, ada kata-kata itu loh. Misalnya udah membeli produk kita tuh membaca sebelum membeli, jangan kan ada kata-kata kasar gitu, membaca sebelum membeli. Jadi kayak customer tuh disuruh baca terus, padahal kan kita harus lembut lah ngomongnya. Jadi gimana sih kita selamat datang di toko kami gini. Kadang kan ada juga ya. Jadi jangan apa di deskripsi itu jelas, dan kita harus menyampaikan bahwa kita itu memberikan rasa aman lah atau kenyamanan lah, bahwa kita tuh ada berapa kilonya berapa, harus detail lah pokoknya gitu. Jadi orang itu kalau kita iklan, insya Allah orang juga berpikir apa namanya membeli produk kita gitu. Nah ini saya pakai cara tadi tuh, saya mainin konten yang bagus. Nah setelah saya konten yang bagus, setelah itu saya pikirkan gimana caranya saya iklan. Nah ini saya ada kalau bisa sih ada biaya iklan juga ditaikin. Jadi jangan takut main harga sih masalah. Kalau kita udah yakin produk kita, ini bagus nih, kompetitor masih jual segini, tapi gue yakin produk saya ini bisa bersaing sama mereka. Harga tuh di up aja kalau di Shopee, algoritmanya sebenarnya kita up aja nih. Kalau di Shopee itu beda banget ya. Kalau saya rasain Tokopedia itu kan dia dulu sejarahnya ngejar cashback ya dari ekspedisi ya. Kalau Shopee itu sebenarnya sekarang tuh dia ganas sih menurut saya, karena sekarang tuh kan pajaknya udah mulai gede sekarang. Sekarang per transaksinya udah hampir 3,5 lah. Kalau reseller tuh sebenarnya juga lumayan juga ya. Makanya kita kalau salah harga di Shopee lumayan lah potongannya gitu. Mungkin
Itu aja sih Kang Erwin, saya bisa sharingkan. Produknya bikin sendiri kan? Hah? Produknya bikin sendiri. Kalau produk, iya Pak, saya alhamdulillah saya produksi ya produksi unggulan saya tadi hiasan dinding, terus saya juga apa namanya ya bikin ya saya bikin ya kayak kalau sendal saya ngambil ke orang, tapi kalau saya unggulan saya sih saya produksi hiasan dinding aja sih gitu. Oh ya ini saya lupa jelasin ini terakhir tadi loncat punten ya. Ini bisa di ini teman-teman biar sambil kita ini juga ya. Saya lagi ngembangin juga nge-branding nih teman-teman. Jadi kita saling support juga bisnis nih. Jadi saya apa namanya buka toko offline juga. Jadi saya sih inceran saya sih saya pengen ngebesarin brand saya gitu, minta doanya. Jadi saya punya di Comas nih. Nah, ini salah satu di Instagramnya nih kamilahomedecor.id nih teman-teman. Nah ini kalau bisa ya tadi dibantu follow ya bisa lihat perkembangan saya. Ini produk saya udah mulai ini Pak. Kalau saya lebih fokus sekarang itu riset produk yang lagi ngetren, saya stokin sekarang. Tapi saya apa namanya saya kembangkan di Instagram juga nih. Belajar juga ilmu sama Kang Erwin nih gitu. Saya kembangkan di Instagram, saya main iklan kayak gitu-gitu sih sekarang. Makanya saya marketplace itu sebenarnya kalau saya sekarang nih dalam levelnya itu marketplace itu hanya kayak nge-branding doang Pak, nggak nyari omset lagi. Saya mas kan udah fokus gimana produk saya itu apa toko saya sih toko Instagram sih biar bisa bangin. Nah inilah salah satu yang lagi baru opening di Bogor Ciomas ya. Kalau mampir apa lewat Ciomas bisa mampir tuh. Nah ini apa kemarin baru opening Pak. Nah jadi kalau sekarang sih produk saya sih fokusnya intinya kategori saya home decor. Kang Ariza ya tadi nanya. Kategori saya home decor, pokoknya saya fokus produksi yang saya produksi hiasan dinding. Cuma sekarang saya udah ngembangin beberapa produk home decor lah. Mungkin gitu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mungkin boleh ada yang nanya. Siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak sharingnya nih Kang Farhad, luar biasa banget. Ya, teman-teman gimana sharing dari Kang Farhad barusan nih? Keren Kang. Nah, mantap. Keren. Dapat ya, ilmunya daging banget. Oke. Mungkin pasti banyak sih. Ini ada Mbak Arya nih Mas, tanya nih risetnya manual atau pakai tools tuh. Siap. Nanti pertanyaannya ini yang masih kerebek-kerebek siapa ya dia tadi ya? Ini siapa nih? Oh, ternyata bukan Kang Farhad ya. Saya kira Kang Farhad, bentar. Kang Farhad bisa di-unmute, Kang. Saya mute barusan. Bisa di-unmute dulu. Nah, oke. Oke, mohon maaf nih saya dari tadi saya kira Kang Farhad, makanya didiemin dulu. Ternyata bukan ya, ada dari yang lain. Oke, nggak apa-apa, siap, nggak apa-apa. Tapi yang penting jelas ya. Oke, teman-teman semuanya, barusan sharing ya dari Kang Farhad itu poin-poin utamanya saya share di kolom chat ya. Di situ apa namanya banyak poin-poin yang benar-benar kita baru tahu gitu ya. Banyak yang ternyata seperti ini gitu ya main di marketplace gitu. Nah pasti apa namanya banyak sekali yang ingin tanyakan gitu ya. Nah nanti Kang Farhad juga ada di grup Telegram. Nanti silakan sering-sering diskusi di sana gitu ya. Makanya kalau nggak gini nggak tahu kan ternyata di grup SBDM Telegram ada master di sana, ada master marketplace, master desain, master Facebook gitu ya. Nah kalau dengan seperti itu kan jadi tahu semuanya. Oke saya bacakan pertanyaan-pertanyaan ya Kang Farhad ya. Ini dari Mas Arya, Bang Arya ya, Jakarta nih. Itu kalau riset apa nih? Riset produk atau riset apa nih? Itu riset itu manual atau pakai tools? Kalau untuk riset gitu, Kang. Gimana Kang Farhad jawab dulu bisa langsung. Oh, udah ini belum? Dengeran Kang? Dengar. Oh. Riset produk Kang Farhad, gimana caranya ngeriset produk yang lagi hot? Itu pakai tools atau pakai manual? Gimana cara riset nyari produk yang lagi istilahnya tuh apa namanya market fit ya, lagi dicari gitu ya. Oh. Kalau
Ini ya sharing saya. Kalau saya ya pengalaman saya, kalau cara kerja saya lah, kalau saya cara kerja saya riset tuh, kalau dulu kan zaman dulu tuh masih ada bisa dropshipper ya. Dropshipper masih ada cashless kayak gitu ya. Jadi kita tuh apa aja bisa kita jual dulu tuh ya. Kalau dulu ya kalau riset. Kalau sekarang kan udah mulai dibasmi lah. Kalau saya dulu main juga scraper juga tuh. Jadi saya ternak akun kayak gitu awalnya ya apa teman-teman ya sejarahnya tuh. Nah jadi saya tuh apa aja saya bisa jual tuh lagi ngetren. Nah sekarang tuh kita nggak bisa ngikutin seperti dulu lagi gitu loh. Karena apa? Sekarang kan kalau dibilang tadi pakai tools ya, saya lebih cenderung sekarang gimana produk itu bisa kita genggam dulu nih teman-teman. Misalkan saya di Bogor nih, produk itu saya jelas nih. Contohnya kayak saya kan sekarang karena orderan saya juga udah memenuhi saya tuh harus produksi ya. Jadi saya harus pede dengan produksi dulu kalau misalnya saya riset ya. Jadi misalkan saya harus pede dulu nih, misalkan produk ini tuh saya yakin apa sih namanya bakal saya bisa bikin banyak gitu loh. Itu dulu sih pertama mindsetnya sebelum kita ngiklan. Jangan sampai nanti kita ngiklan produknya nggak ada ya kan gitu loh. Nah kalau masalah riset kayak pakai tools dan yang lain sih sebenarnya lihat dari ulasan aja sih. Kalau misalkan riset tuh gampang aja ya. Jadi kita lihat dari ulasan aja. Misalkan kita mau jualan apa nih contoh. Mau jualan panci misalkan. Kita cek aja panci, buka kan di Tokopedia, di Shopee atau di mana tuh. Kita cari nih ulasannya banyak kan nih. Nah, terus kita cek lagi nih panci di Shopee berapa, panci di Lazada berapa, ya di Tokopedia berapa, Bukalapak berapa. Kita berbandingkan. Jadi itu sih memang yang itu dulu sih yang paling sulit memang di situ gitu loh. Cari produknya dulu nih. Nah, ketika kita yakin nih produk panci ini yang jualannya dikit gitu. Yang pertama gitu loh, yang jualannya dikit ya kan. Nah, baru tuh kalau misalkan pakai tools sih saya enggak ya, saya enggak ngerti ya kalau pakai tools. Kalau saya sih pakai manual aja. Saya sama istri saya sih saya suka apa namanya? Jujur aja ya teman-teman ya nggak apa-apa sharing ya, Kang Erwin. Ya, siap. Jadi kerjaan saya tuh tiap malam sebelum tidur tuh lihat toko orang gitu. Jadi saya tuh tiap malam tuh mau tidur ya buka dulu di Shopee. Pokoknya kalau kita jualan online ya kita juga harus ini juga dong aktivitas seperti di online ya kan. Ya itu kalau saya sih. Jadi tiap malam tuh saya ya inilah harus tahu gitu loh. Ini produk lagi hot apa ya, lagi flash sale aja kita lagi flash sale. Loh itu ini produk apa nih. Nah, terus kalau cara kerja saya tadi habis saya yakin nih ini produk bagus. Nah, saya biasa sih cari produk itu kalau dulu pengalaman saya nyari produk yang sekitaran saya gitu loh. Jadi saya cari yang ini kalau Jakarta masih saya kejar lah gitu loh maksudnya. Nah, saya cari nih produk ini yang kira-kira ini produsen, supplier tangan pertama dan dia itu bisa diajak kerja sama. Kalau saya kerjaan saya gitu, gimana nih ke supplier nih jangan sampai dia juga ikutan jualan online gitu saya. Boleh jualan online tapi jangan gede-gede banget lah, biar saya aja yang gedein gitu loh. Kita lihat dulu, kalau kita yakin dari riset produk itu kita samperin kalau saya dulu ya. Nah, saya kan sejarahnya kenapa saya bisa ini ya saya sering nyamperin orang juga sampai saya bikin perjanjian gitu loh, Pak. Jadi saya bikin perjanjian bahwa dia harus nyediain barang buat saya gitu loh. Pokoknya kita bikin SOP dan kalau saya dulu saya pokoknya promosiin keahlian saya itu marketing saya bilang gitu sama supplier itu kan pasti kan kayak orang-orang produsen tuh mikir pengen barangnya keluar kan gitu loh. Nah kalau kita dapat barang itu kita nego aja. Nah pengen barang keluar saya bantuin, saya bilang aja saya bisa ngejual dalam seminggu 100 saya gituin aja saya nembak aja. Padahal saya nggak tahu gitu loh barang kejual apa enggak. Saya yakin aja karena saya tahu iklan kan saya yakin nih produk tapi harus yakin dulu produknya itu risetnya itu benar-benar produk ini kita yakin dulu sih dari hati kita yakin terus produk ini juga bagus kita samperin apa aja sih terus dia tuh supplier tangan pertama gitu. Jadi dari riset yang kita udah dapat itu kita samperin baru saya bikin perjanjian sih biasanya. Itu kadang bisa kadang enggak ya. Jadi kita bisa bayar di akhir itu loh. Nah, itu sih cara saya sih kalau dijualan di Shopee kan sekarang pembayaran itu kan sampai diklik pesanan terima baru kita cair duitnya. Kalau enggak kan kalau jauh kita lama tuh. Makanya kan cash flow lah kalau jualan di marketplace tuh intinya sih cash flow-nya kita harus kita pertimbangkan lah gitu. Itu Kak. Jadi kita itu sih Manual ya, berarti apa namanya risetnya. Oke. Jadi produk dulu atau market dulu nih?
Pak Kang Farhat? Kenapa? Produk dulu atau market dulu? Ibaratnya kalau lagi mau jualan, kita cari produk dulu atau tentukan market dulu? Oh, kalau saya produk dulu dong. Produk dulu. Kenapa tuh Kang? Produk dulu ya. Ya Oke, kenapa? sekarang tuh intinya 3 poin ya. Gimana selalu ready stock. Pasti kan customer tuh kalau jualan di marketplace, barangnya ready nggak? Pasti sering kayak gitu kan. Kita juga beli kan pasti gitu nih. Kan diduk ya. Pasti kita harus menjamin barang itu ready gitu loh. Tuh, pertama. Terus ready. Terus yang kedua, pasti kita harus menjamin barang itu termurah kan gitu loh. Maksudnya dalam artian walaupun dia kita harus hitung-hitungan juga sih produk ini tuh kita riset, wah ini kita masih berani gitu, kita hitung-hitung lah. Nah, termurah juga pasti. Tapi sih kita juga harus yakin juga sama skill kita bahwa kalau kita jago ngomong kan, enggak Pak, ini harganya segini karena kita punya kualitas gini. Sebenarnya tinggal ilmu kita aja sih, kita kembangin kayak komunikasinya biar bisa orang itu percaya bisa masih pengen beli produk kita gitu loh. Nah, itu jadi apa? Dari itu aja sih Kang, yakinin customer aja. Terus yang ketiga tadi sih ilmu konten sih menurut saya. Kalau sekarang lagi harus dikembangkan itu menurut saya ilmu konten sih teman-teman. Kita harus kalau bukan hanya harga kan, murah gitu ya, bukan hanya murah, deskripsi bagus, tapi desainnya asal-asalan itu juga ngaruh ya. iya. Banget ya. Oke, siap. Lanjut, Kang, gimana cara daftar pertama Shopee dan tadi disebutkan optimasi, maksudnya gimana? Optimasi kayak SEO kah? Yang disebut optimasi itu seperti apa dan gimana cara daftar Shopee? Cara daftar Shopee ya. Didemokan singkat aja, simple gitu Kang. Oh, kalau Shopee itu sebenarnya jadi dia digabung sama akun kita sebagai pembeli sama penjual. Jadi kalau kita udah punya akun pembeli nih, kita udah download nih Play Store nih. Kita udah pasti kan ngisi Gmail dan lain-lain tuh. Nah, kita tinggal klik aja, klik jual. Ya, jadi kita klik jual aja, terus kita daftarin aja nama toko. Kalau bisa sih, saran saya, kalau satu Shopee itu akun satu HP ya, satu nomor HP ya. Jadi kalau bisa itu tadi nomor HP juga yang nomor bisnis ya, atau nomor yang kita selalu aktif ya, karena verifikasi itu pasti ke HP atau ada masalah apapun itu kan ke HP gitu. Nah itu kalau apa terus nama toko tuh penting banget ya, bisa dibuka sih trik-trik nama toko itu. Kalau bisa saran saya nama toko itu bisa benar-benar ini ya apa yang brand kita lah gitu loh. Jadi kita kalau misalkan saya ajarin tadi kan cara iklan ya, jadi kita nggak rugi gitu loh, kita iklan tapi buat besarin brand kita kan nggak masalah gitu loh. Nah gitu nama toko. Terus apa tadi Kang? Satu lagi pertanyaan kan? Optimasi SEO-nya seperti apa supaya mudah ditemukan orang? Atau istilahnya tuh apa namanya? Apakah dari judul atau dari deskripsi atau dari mana biar mungkin ketika orang ngetik apa bisa ketemu nih produk toko kita. Oh, kalau SEO-nya itu hampir sama sih ya, kayak dulu itu. Kalau dulu kan kita ngetren itu kan Google Ads itu ya, saya juga Google Ads kayak gitu kan sama aja SEO gitu kan, Google Ads. Terus sekarang kan apa namanya Instagram juga kan, Instagram kan sosmed ya. Nah kalau marketplace itu ya tadi benar kata Kang Erwin tadi, kita harus riset dari ini sih menurut saya, kita di nama produknya. Jadi SEO itu nama produk itu harus ada kata-kata kunci gitu loh. Misalkan contoh nih, jangan kan ada biasa itu setiap Shopee, Lazada itu punya space. Kalau kita mau upload produk baru nih, kalau di Shopee itu dia minta 100 karakter gitu loh. Nah 100 karakter itu kalau bisa kita kata kunci semua, kita pelajarin produk kita. Nah, produk kita tuh hiasan dinding, misalkan hiasan dinding sekarang tuh lagi ngetren tuh kan hiasan dinding anak misalkan ya kita pakai kata kunci hiasan dinding anak. Nah terus kalau bisa juga di depannya itu kita tampilin juga ya promo gitu, promo ini apa termurah atau misalkan ada kata-kata gitulah. Jadi di kata kalau itu pertama ya tadi di nama produk pas kita upload ya. Nah, terus kalau SEO yang kedua itu biasanya bisa juga kalau saya dulu pakai itu kalau belum dipakai ya. Kalau misalkan kan kalau bikin toko itu ada namanya itu username sama nama toko gitu loh, ada dua. Nah,
Kalau bisa nama toko itu nama produk kita. Jadi username misalnya contoh saya Kamila Cantik gitu kan. Contohnya ya. Kalau awal-awal ya, tapi sekarang udah saya ganti. Kamila Cantik. Nah, terus nama tokonya, saya tuh nggak nama toko Kamila Cantik Storino, nggak lagi gitu. Kamila Cantik, tapi nama tokonya tuh hiasan dinding gitu. Oh, Kalau hiasan dinding itu kalau udah dipakai, kita coba terus tuh nama tokonya tuh. Kalau bisa pasti hampir bikin toko. hampir sama dengan Instagram ya. Nama tokonya tuh bisa jadi SEO juga ya. Iya, nama toko itu ngaruh banget ya. Jadi kita kalau masih belum bisa, kalau saya kan pakai hiasan dinding dekorasi tuh, kalau yang Zanzi tuh masih pakai hiasan dinding dekorasi. Nah, itu saya pakai tuh. Ada yang pakai juga hiasan dinding doang tuh udah bagus tuh. Makanya kalau orang nyari hiasan dinding, yang nama toko hiasan dinding itu keluar tuh. Iya pasti Untung ya. banget lah. Padahal walau untuk dia jelek pun pasti ke atas itu. Gitu. Oh iya, berarti sama ya dengan Facebook atau itu juga pengaruh. Oke. Siap. Kang mau nanya, kalau upload produk di Shopee untuk langkah awal apakah wajib 100? Kalau kurang dari itu gimana? Upload produknya harus 100 produk. Harus banyak. Kalau upload produk ya sebenarnya sih kalau bisa tadi kan kalau strategi saya ya, aduh nih ngomongin strategi jadi kalau masalah nama produk saya sih, jadi toko itu saya benar-benar harus pakai strategi lah maksudnya. Jadi kalau saya toko saya itu, kenapa saya bilang 100 itu? Kan kalau misalkan kita mau daftarin itu kan, kalau semakin banyak itu, semakin kita itu aktif itu loh. Ya kayak Instagram lah. Kalau kita sering posting, berarti ini aktif nih gitu loh. Tapi apakah harus langsung sebanyak itu atau dicicil atau gimana maksudnya? Ya pasti dari cicil dulu lah, nggak mungkin langsung 100. Iya juga sih. Satu cicil dulu. Tapi dianalisa juga, maksud saya gini, kenapa saya bilang ya tadi kalau cara saya kalau bisa sih itu kalau mau kita nggak rugi iklannya, kalau saya tuh pakai subsidi silang Kang Erwin. Jadi misalkan saya ada harga dimurahin banget nih, dan harga itu marginnya gede gitu loh. Jadi saya pas iklan tuh yang marginnya gede tuh ya kepancing juga orang, kebeli juga kan gitu loh. Makanya kenapa saya SKU itu harus banyak ya, karena itu kita kalau kita main hanya flat murah-murah semua, kita pasti rugi lah, tutup toko kita gitu. Ya makanya disarankan banyak produk gitu ya gitu, jadi subsidi silang gitu loh. Tapi kalau memang nggak ada produknya sih nggak apa-apa sih, yang penting tadi produk kita itu ya kita yakin termurah tadi, terus kita yakin tuh maksudnya konten itu bagus gitu loh. Tapi lebih susah kalau kita SKU ya, kalau saya sebutin SKU itu jenis barangnya tuh apa produknya ya. Kalau SKU kita sedikit, kita tuh nggak bisa berkreasi lah Kang Erwin. Jadi kita peluangnya itu sedikit, jadi malah geraknya nggak bisa banyak gerak gitu ya, sempit lah. Bisa banyak gerak gitu loh. Oke. Oke, sekarang Kang Boy nih dari Bandung nih punya produknya kaos muslim. Cara daftar di Lazada gimana? Kadang-kadang mau bikin itu nggak bisa terus. Emang susah Kang bikin toko di Lazada gimana? Lazada? Maksudnya nggak di ACC apa gimana? Nah ini kurang jelas nih. Nggak bisa terusnya kenapa nih Pak Kang Boy ini? Nggak bisanya apakah gimana ya? Nanti Kang Boy bisa dijelaskan lagi. Ya nggak bisa di ACC. Oh nggak lolos QC ya? Iya. Oh. Emang ada proses verifikasi dulu Kang Farhat? Ada verifikasi ke email ya? Enggak sih, jadi kalau kita pas upload produk itu kan nanti ada QC-nya ya. Bukan, ini buka toko ya Kang Boy ya? Baru mau buka toko gitu kan? Bikin toko. Baru mau buka toko nggak bisa buat toko. Biasanya kendala di mana tuh? Kalau nggak bisa buat toko di Lazada gitu. Oh ini buka toko bukan upload produk ya? Buka toko. Oh buka toko. Kalau buka toko kan sekarang ada 3 pilihan ya. Ada yang kita pertama hanya biasa ya, mall, mau kita daftarin last mall, atau mau pribadi, atau satu lagi global gitu loh. Kita mau target jualan di luar negeri gak bisa sekarang kalau Lazada ya. Nah terus kalau pilihnya yang paling gampang yang pribadi ya, maksudnya yang biasa lah, penjual biasa. Nah kalau saya sih kurang paham juga ya kalau misalnya nggak di ACC kayak gitu. Harus jelas dulu ya. Harus ada seperti apanya ya, digambarkan ya. Ya masalahnya di mana ya, mungkin
kita salah klik atau kita belum. Atau datanya ada yang kurang benar gitu kan istilahnya mungkin. Itu Kang Boy nanti bisa komunikasi di grup nanti ya di Telegram seperti apa Itu untuk. Kang coba. Ya. Bacaannya tuh apa gitu loh. Ya. Siap Kang Boy ya. Lanjut Mbak Nadetia, Kang mau tanya untuk biaya iklan dan pengaturan waktu iklan sebaiknya berapa untuk bisnis awal banget di Shopee? Pengaturan iklan ya? Dan budgetnya berapa untuk di awal-awal? Oh, budget ya. Tadi siapa namanya yang nanya tadi? Mbak Zahra. Mbak Zahra ya. Oke. Kalau iklan, kalau strategi saya itu pokoknya deposit dulu nih, misalkan saya ada duitnya berapa nih, misalnya 500.000 kalau iklan nih. 500.000 itu saya masukin dulu ke dalam akun tuh. Itu pertama buka toko nih. Saya langsung masukin 500.000 nih. Nah, sebelum saya iklan, terus saya kan sharing tadi ya. Jangan main iklan dulu, kita lihat dulu udah dapat reviewnya belum kita gitu. Jangan dijalankan dulu. Nah, terus kalau buat biaya tadi, kalau bisa itu gini ya, kita per kliknya itu yang termurah kalau bisa. Nah, cuma yang susahnya ini riset kata kuncinya gitu loh. Kata kuncinya ini yang harus yaitu praktek juga tuh. Nggak bisa dijelasin. Oke, tadi susah dijelasin kalau masalah iklan tuh saya nggak bisa jelasin. Karena harus praktek, karena tergantung produk itu beda-beda gitu loh. Nah, nanti kan ada volume pencarian itu berapa, terus juga ada namanya itu front pencariannya itu, terus apa satu lagi tuh ini tuh spesifikasinya tuh apa nih, luas atau apa, nanti ada pilihan tuh. Ada pilihannya lagi Kang, makanya kita harus pelajari buat kata kuncinya kalau sebelum kita iklan. Nah, terus kalau trik saya dulu, kayak saya nyimpan 5.000 tadi. Nah, kalau orang-orang kan pada nggak tahu ya, kita beli 5.000-nya itu kan kita beli nih pertama nih yang pakai voucher ya, kayak voucher 5.000 misalkan. Nah, kalau saya itu langsung saya arahkan tuh auto iklan, ada namanya auto iklan. Otomatis versi si Shopee yang atur. Otomatis iklan. Cuma saya jangan terlalu produknya, misalkan 3 dulu nih. Nah, misalnya tadi Kak Zara tadi 3 dulu main kata kunci nih, tapi kata kunci itu misalkan kalau bisa itu per kliknya 200 perak misalkan. Oh, di budgeting ya 200. Jadi kan murah tuh. Nah, itu diputar-putar dulu. Nah, kita riset nih selama seminggu, kita pantengin dulu nih. Ini saya iklan tadi itu berkurangnya sehari berapa gitu kan. Hitung-hitung dulu nih. Oh, ini iklannya tapi konversinya gimana nih, ada penjualan enggak gitu. Jangan main gede dulu gitu, justru malah gini, mindset orang ini Kang Erwin ya, sama ini ya. Teman-teman ya, mindset orang itu coba deh kalau kita beli di Shopee. Nggak jarang, misalkan kita tahu nih di Shopee nih, saya nyari misalkan hiasan dinding ya. Jarang saya tuh mau klik di halaman pertama, kadang-kadang pasti scroll dulu kan. Kebiasaan kita gitu kan, kita penasaran loh. Cari-cari dulu ya. Cari-cari dulu. Kadang itu jangan pakai, kalau kita logikanya kalau yang bayar paling mahal tuh paling di depan itu loh, paling di depan lah halaman paling. Justru malah resikonya gede. Jarang dibeli sih pengalaman saya. Malah kita udah paling termurah aja. Nah, kita tungguin aja. Pasti sih kalau kita udah main iklan, pasti pihak Shopee itu tahu. Pasti tahu nih, pasti kita tuh pasti dikasih penjualan lah, apalagi kita toko baru. Itulah apa di Shopee itu. Jadi kalau Shopee itu, kalau saya sarankan tuh, dia tuh sistemnya itu, yang hebatnya Shopee nih, Kang Erwin ya semuanya. Hebatnya Shopee itu satu seller itu dia ada yang megang gitu loh. Jadi itu punya kayak database itu. Jadi kalau kita nih, dia tahu nih kita produsen nih. Itu ada yang megang gitu. Kita tuh ada yang megang. Jadi dia semakin banyak seller, semakin banyak karyawan dia gitu loh. Tapi karyawan dia kerjanya itu di rumah buat mantengin kita gitu loh. Oh gitu. Iya, itulah yang disebut RM. Nah, itulah makanya kalau kita yang penting mah kita saran dari saya tadi, produk kita tuh harus mantep lah gitu. Gimana cara produk kita mantap? Penting kita terlalu ready terus gimana? Kalau masalah penjualan mah pasti sih nanti ada yang nelpon kita. Kalau kita udah sering iklan, pasti deh nanti ada yang nelpon kita, terus dia nawarin mau nggak dioptimasiin gitu, di barang dioptimasiin minimal gitulah. Kita tingkatkan dulu aja iklan dulu aja gitu. Promosi ya, branding dikenal dulu, muncul dulu, trafficnya banyak dulu yang lihat gitu ya. Iya, nyimpen per klik Kang. Jadi
Jadi websitenya ya sama sih kayak website ya kayak ini ya. Jadi tiap produk itu dia nyimpen per klik. Makanya kalau di Shopee itu Kelihatan ada kalau mata toko di itu ya. holiday-in, misalnya liburan nih, diliburin nih. Itu tuh kata kunci apa? Per klik kita tuh kayak misalkan kita ada orang lihat nih nyimpen dia. Kalau di website dia tuh. Misalkan kita tuh program sering di atas, sering kita iklan nih. Sebenarnya kita nggak rugi, Kang. Kita itu dapat namanya itu dapat konversi lah. Jadi kita kayak nyimpen per klik gitu loh. Nah, misalnya udah 1000 per klik nih. Nah, itu tuh pasti pihak Shopee itu pasti kita dikatasin tuh. Kalau kita sering iklan nih. Nah, pasti sih lama-lama itu penjualan itu pasti bagus. Tapi ya tadi yang poin 5 sampai poin 4 tadi yang saya sarankan ya tadi ya. Sebelum kita iklan kita harus yakin dulu nih produk kita konversinya besar, terus trafficnya juga besar. Kita harus yakinin dulu sama diri kita nih, besar kan trafficnya nih. Itu kalau bakar uang, kalau barang kita yakin bagus, dicari orang ya nggak rugi sih kalau iklan. Mungkin gitu sih, Kang. Oke, jawab ya Bu Gulmi ya. Kalau belum jawab nanti bisa sharing lagi di grup Telegram. Kang Misbah, iklan di masing-masing marketplace ada plus minus nggak sih? Pasti ada ya. Oh iya. Lazada atau Shopee ya pasti plus minusnya. Nah, enaknya di Shopee gimana Kang? Selain di Lazada, kenapa enak di Shopee sekarang? Enaknya kenapa di Shopee? Jujur aja ya, returannya banyak kalau di Lazada. Kalau Oh, Shopee itu kita ngirim barang tuh tenang lah gitu. 98% itu jarang balik gitu. Kalau Lazada nih COD ini aduh nyeselin banget dah. Jadi saya juga jadi nggak tahu omset saya berapa tuh dari returan, kadang barang hilang tuh dari returan. Jadi kalau saya sih lebih suka bakar uangnya di Shopee karena jelas lah ya. konversi returan itu dikit gitu. Kalau dibilang tadi iklan ya, kalau saya sih jujur Lazada saya nggak main iklan gitu. Lazada saya diemin aja. Kalau Lazada saya main iklan di Shopee doang. Iya. Paling ikut juga. campaign aja sih Kang. Kalau Lazada saya ikut campaign, bukan didiemin juga, ikut campaign kayak ada undangan saya ikutin kayak gitu aja sih. Oke. Siap. Terus sebentar, ada lagi. Sebentar. Ini Pak Riza pernah beli barang dari Kang Farhat ya? Pak Riza ya? Ada Pak Riza masih ada? Oh, orangnya nggak ada tuh. Videonya ada, kursinya aja yang ada tuh. Sebentar. Bentar. Oke, pertanyaan lagi, 2 lagi lah ya. Sudahi. Oh ini, Pak Lakudus nih, Coach Lakudus. Kang mau tanya definisi produk yang diterima marketplace, kalau di produk akangnya apa diukur dari repeat order atau bagaimana? Oh gimana? Definisi produk yang diterima market. Kalau di produk akangnya apa diukur dari repeat order? Coba saya bantu. Jadi intinya Coach, saya mau tahu ini kan jual produknya itu yang kayak alat hiasan ya, dekorasi ya. Dekorasi, betul. Betul. Nah, dia mengiklankan produknya itu basicnya taunya dari mana ya produk itu bakal diterima sama pasar kayak gitu. Apakah cuman dia suka desainnya lalu dia melakukan iklan sehingga produk tersebut tersebar luas, lalu kalau secara funnel karena trafficnya besar produk itu jadi laku, ataukah memang dia punya spesifikasi khusus atas produk-produk yang memang diterima pasar gitu loh. Ukurnya apakah ada yang melakukan pembelian ulang terhadap si produk tersebut atau bagaimana ya, seperti itu. Oke. Jelas. Kang Farhat gimana Kang? Bagus banget tuh pertanyaannya tuh. Maklum coach. Jadi bahasanya benar-benar coach banget ini bahasa. Kayak lagi training ke kepala kudus ya. Oke, lanjut. Gimana ya? Kalau jawab itu ini Kang. Tadi pertama juga naluri juga sih, passion juga Kang Pak ya. Passion juga misalkan jadi produk itu sih yang pertama itu pasti kalau kita mau jualan tuh ada keinginan kita mau jualan apa gitu loh. Ada keinginan, ada kebutuhan. Yang ketiga itu pasti ada namanya itu apa? Keinginan, kebutuhan sama modal ya. Modal misalkan maksud saya modal dalam artian nih. Ini kalau kita besarkan nih kira-kira nih kalau misalnya di marketplace ya, kalau sharing saya itu kita harus ngitung-ngitung juga jujur ya cash flow lah gitu. Kalau dalam bisnis itu paling susah kan cash flow ya. Teman-teman pasti pada pebisnis semua gitu. Cash flow itu harus kita pertimbangkan gitu. Maksud saya gini,
tadi kalau bisa di riset dari produk, kenapa sih saya milih hiasan dinding gitu, pasti pertanyaan kenapa sih hiasan dinding gitu kan. Yang pertama, pasti kita kalau saya tuh nilai, dulu saya tuh banyak banget jual tuh, harga jualan saya tuh jujur ya, harga tuh di atas 100.000 gitu loh. Kayak jas hujan kemarin tadi yang saya kasih foto tadi tuh, itu tuh saya tuh ngejar yang penting saya margin gede, kuantiti itu dikit dulu waktu saya jualan jas hujan. Jadi saya tuh jas hujan dulu saya waktu zaman dulu tuh bisa untung tuh 150.000 lah marginnya. Jadi 250.000 saya jual itu dulu 350 sampai 400 dulu waktu itu ya. Nah maksud saya karena saya mikir kalau saya banyak nggak mungkin gitu, karena kan modalnya pasti gede gitu. Jadi maksud saya keinginan kita juga kita mau jual apa dulu nih. Yang penting kita main santai dulu lah. Dalam artian kita mau target jualan itu apa nih? Marginnya, apa tadi mau ngebesarin brand kita, tadi marginnya atau ngebesarin brand kita, apa tadi ditargetin dulu sih. Kita tuh jualan misalnya tadi contoh mau jualan baju ya kan. Kita jualan baju ini kalau kita nggak punya tadi ciri khas ya. Kalau orang lihat saingan saya banyak gitu loh, hiasan dinding. Waduh, hiasan dinding apaan tuh, jualan desainnya doang atau gimana gitu kan. Nah disitulah itu yang saya pikirin gitu Pak Lakudus ya, yang itu yang saya pikirin gimana nih saya itu bisa beda walaupun saya jualnya sama hiasan dinding, sebenarnya tergantung kita sih. Gimana cara bedanya? Kalau dulu saya kasih gambaran ya, kalau dulu tuh saya jujur lihat hiasan dinding itu, kenapa saya jualan hiasan dinding? Karena dulu itu saya cari di Lazada itu nggak ada gitu loh. Kalau bisa dikatakan 2018 itu saya penjual pertama hiasan dinding lah dulu. Waktu zaman dulu ya. Makanya saya naiknya cepat gitu loh. Karena dulu saya juga ya tadi nggak sengaja juga sih Kang. Saya juga kemarin baru cerita sama karyawan saya juga kan, saya sharingin juga nih, saya bilang ya saya sering sih kadang mau ngejalanin apa tuh kadang kita ya kalau niat kita ibadah gitu kan, kadang ada aja tuh kita tuh mau jualan apa gitu, dapat inspirasi ya. Jadi saya tuh nggak sengaja Kang, jujur saya nggak sengaja, saya nemu nih dari waktu itu riset, kok ini hiasan ini kok di Tokopedia kok penjualan bagus. Nah saya coba tuh langsung di Lazada, nah pas dari saya coba itu ternyata trafficnya bagus gitu kan. Dan saya juga banyak juga sih gonta-ganti produk ya Pak Kudus ya. Banyak juga produk yang saya coba nih, kok ya contoh ya misalkan ada juga ya yang maksudnya nggak semuanya lancar juga, maksudnya kok ini saya nyetok tapi malah jalannya lama kayak gitu-gitu ya. Jadi kita mencari jati diri produk kita dulu sih, mana nih yang kira-kira itu. Nah saran saya sih kalau sekarang yang ngetren di di marketplace terutama ya, sekarang tuh cari produk yang 50.000 ke bawah Kang Erwin. Kan soalnya kalau orang yang 100.000 ke bawah tuh aduh mikir padahal kalau 50.000 ke bawah tuh kan sama-sama aja. Kalau dia kayak Ihsan ini nih, ada juga kan kayak jualannya receh nih, coba aja lihat toko saya kan 9.000, tapi satu orang jarang beli satu gitu loh. 9.000 kali 10 udah 90.000 sama aja gitu. Kadang jual 9.000 kali 20.000 udah berapa gitu. Jadi saya sih nyari produk gimana yang 50.000 ke bawah, saya riset dulu nih. Terus kenapa saya jual hiasan dinding? Karena saya udah terjun termakan sama tadi ya mentor saya juga kan. Waktu itu saya dapat ilmu dari teman saya juga, sama saya berguru juga. Pokoknya itu aja saya ingat di kepala saya tuh. Pokoknya banyakin uploadan, berarti banyak orderan kata dia gitu kan. Nah saya mikir kalau hiasan dinding ini kan sebenarnya saya maaf ya, saya jualkan satu bahan baku doang gitu. Saya cuma tinggal pakai stiker aja gitu. Tinggal ganti-ganti depannya doang. Jadi saya bisa berkreasi apa aja gitu. Jadi produk saya itu selalu ready stock lah gitu. Saya kan tinggal beli stikernya, tinggal tempel gitu. Kalau itu pemikiran saya ya, terutama sejarah saya lah kenapa saya jualan hiasan ini ya. Itu sejarah saya. Dan banyak lagi sih. Itu sih. Dijawab ya Pak Kudus ya. Baik, thank you. USP ya Coach berarti Coach ya? Ya, USP jadi unique selling point juga nanti kan tadi Kang Farad ceritakan cari yang termurah dulu, kita riset dulu mana yang paling banyak pembeliannya, penjualannya, itu yang kita iklankan gitu. Jadi bukan kita istilahnya tuh tang ting tung gitu ya, mana yang ini nanti kita jual gitu kan, mana yang bagus penjualnya itu yang kita
yang diterima market berarti yang itu, dan itu yang kita push diiklankan gitu. Bakar uang minimal berapa untuk bisa jadi star seller, Kang Farhat? Waduh, Dibuka nih. aduh gimana ya? Tuh itu ya, pokoknya ada sensor. Bakar uang, aduh. Gimana, mau diceritakan untuk bisa jadi Dibilang star seller? minimal berapa? Kalau saya tadi aja prinsipnya tadi. Siapa nanya tadi Kang Rin? Masih Pak Lakudus Oh Pak Lakudus. Jadi gini Pak, sama coach nih. kalau saya tuh sistemnya, misalkan saya pengen buka toko nih, misalkan saya mindset saya nih, saya pengen buka toko. Saya tuh udah punya modal buat investasi toko saya itu gitu. Misalkan saya pengen investasi toko saya 1 juta misalkan. Jadi selama misalnya saya kasih waktu nih selama 3 bulan tuh saya disiplin, saya nggak pernah ngambil duit itu. Itu yang buat saya bilang auto iklan tadi. Nah, itu yang mendatangkan omset. Tiba-tiba modal saya tadi 500.000 misalkan gitu kan, atau 1 juta, itu yang diputar-putar kan, dia kan nanti ngambil dari penjualan juga tuh. Gitu aja diputar-putar terus. Jadi dia algoritmanya semakin orang banyak klik nih, semakin orang tahu, ya tadi semakin ke atas ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya tadi strateginya kalau dibilang tadi yang penting saya disiplinin aja. Kan ada juga orang prinsip bisnis itu belum apa-apa udah pengen untung gitu loh. Maksudnya dalam sebulan nih gue harus dapat untung, kan susah ya kalau bisa ya. Jadi kalau saya tuh bicaranya selalu saya tuh mikirin gimana saya bakar uang dulu gitu loh. Bakar uang misalnya 3 bulan saya disiplin. Jadi selama 3 bulan tuh waktu toko Camilla Cantik itu ya, toko Camilla Cantik itu saya benar-benar nggak diambil tuh. Jadi saya sampai apa sih namanya, tiba-tiba orderan banyak aja gitu loh. Jadi putar-putar aja dari iklan. Jadi itu auto iklan aja. Dan dia kan nggak kalau logikanya itu kan ada penjualan, dihabis sama iklan, diambil lagi iklan lagi ya kan, diambil lagi uang sama iklan, ada penjualan diambil lagi sama uang iklan itu kan. Nah, tapi semakin kita banyak penjualan ya, berarti kan semakin banyak pemasukan juga nih, pemasukan banyak juga nih. Nah, jadi sampai target saya itu 3 bulan star seller gitu. Jadi saya itu 3 bulan star seller tuh, yang Shopee yang Camilla Cantik tuh 3 bulan. Jadi yang 3 bulan saya pokoknya. Orang Kang. Kenapa? Oke, lanjut Kang. Maaf. Lanjut. Jadi selama 3 bulan tuh saya nggak ambil, saya nggak ini, pokoknya saya targetnya star seller gimana tuh. Ya saya pakai strategi saya pokoknya. Terus saya riset terus. Seminggu ini saya dapat per hari ini saya kan bisa di riset tuh Kang. Pak Lakudus, kita bisa riset nih, 1 hari ini kita dipotongnya berapa nih. Kan ada tuh bisnis analisis tuh. Yang pelajari bisnis analisis juga sih. Jadi setiap market itu ada bisnis analisis sebutannya. Jadi kita pelajari 1 hari ini dipotong berapa nih iklan 200.000. Nah kita lihat omset kita berapa nih. Nah kita hitung-hitung. Kalau masih masuk hantem terus. Kalau enggak stop, jangan dipaksain gitu. Kita lihat dulu nih, kita perbaikin lagi, berarti kata kuncinya ada salah. Gitu maksudnya. Tapi saya disiplinkan tuh duit yang di dalam tadi auto iklan tuh saya nggak ambil selama 3 bulan. Sampai dia star seller baru saya ambil tuh. Di star seller orderan di atas 100 bisa 100 invoice. Udah tuh kalau star seller tuh ya rata-rata itu Udah aman lah ya. udah aman. Kan syaratnya star seller kan omset 100 juta. Kan ada syarat-syaratnya Kang kalau star seller itu. 30 hari target itu harus berapa invoice. Ya? Ada target sama Shopee-nya juga. Gitu. Siap. Jadi ya deposit dulu lah biar dimainin sama si Shopee-nya Iya, ya. jadi kita serahkan sama dia nih produk kita. Cuma paling penting tadi yang banyak orang ngeluh ya, banyak orang ngeluh itu tadi nggak yakin dengan apa namanya produknya. Banyak orang ngeluh nih, kok kenapa sih saya nggak ini sih, kok udah iklan banyak-banyak tapi nggak ini ya, nggak jalan-jalan. Karena produk kita mungkin kurang diminati orang ya gitu. Terus kadang produk kita juga ya maaf ya, kita juga harus pahamin juga ya. Ini kurang apa sih, kurang menarik apa kurang dibutuhkan, ada kurang ya keinginan kebutuhan tadi ya sama tadi ya modal juga ya, bisa ready stock lah intinya, banyak barang berarti kan modal harus besar juga gitu intinya. Benar-benar. Oke, 2 pertanyaan lagi ya terakhir nih. Kang mau nanya, kalau produk-produk yang di flash sale itu termasuk bagian dari bakar uang atau dibayarin dari marketplace-nya, harga selisih dari harga normal? Oh, ini gimana nih?
bisa kebayang Kang Farhat nih pertanyaannya. Kebayang. Oke, Flash silakan. sale ya. Yang nanya siapa, Kang? Pak Husni. Pak Husni. Sebenarnya sih saya nanti kita pengen kenal juga ya, maksudnya Kang Husni dari mana? Ini rata dari mana sih? Bogor semua apa nggak sih, Kang? Wah, Indonesia Kang, ini Indonesia semua, mantap. rata-rata ada Indonesia ini. Iya. Pak Riza tadi dari Lampung, terus Bu siapa tadi yang nanya? Banyak lah ya dari Bandung, Kang Boy tadi banyak. Saya kira Bogor semua ya. Lanjut. Ya salam kenal lah. Jadi intinya kalau buat apa namanya flash sale ya. Kalau yang tadi saya bilang teman-teman, kenapa saya saranin kalau bisa produk itu 100 produk itu minimal. Kenapa? Karena kalau strategi saya tuh, ini saya ngomongin strategi ya. Jadi saya itu di dalam toko saya tuh subsidi silang sebutannya. Jadi ada yang saya itu hantem jatuh banget loh buat ngejar ulasan. Tapi ada saya yang margin tuh gedein sama saya. Jadi subsidi silang teman-teman. Jadi ketika saya flash sale, saya tuh bukan ngincer produk yang di flash sale itu gitu loh. Bukan saya ngincer produk, flash sale ini gue murah banget. Justru saya biarin aja rugi gitu loh. Tapi di dalam itu saya incer yang lain tuh laku gitu. Jadi kita nutup dari situ. Jadi jangan berpikir flash sale tuh orang kok jual murah banget, kompetitor kita udah gondok kan. Ini ngapain orang jual murah banget kan? Kadang gitu. Itu strategi juga sih menurut saya. Jadi strategi. Strategi kita apa? Jualan di marketplace itu nggak bisa lempeng. Gue pengennya untung gede terus kita nggak bisa, harus pakai strategi. Jadi flash sale tuh mindset kita tuh buat apa ya? Jangan dijadikan buat apa ibarat kata itu kita berharap ini ya pasti rugi kalau flash sale tuh. Flash sale tuh pasti rugi ya. Tadi Kang Husni ya tadi ya. Ya betul Kang Husni. Flash sale itu kalau nggak rugi tuh kenapa flash sale tuh pasti rugi ya? Maaf ya teman-teman ya. Kang Husni ya. Kenapa flash sale itu pasti rugi? Kalau kita lolos flash sale itu berdasarkan riset dari marketplace yang termurah di Bukalapak. Jadi bukan hanya marketplace dipantau sama dia loh. Seluruh sistem di website itu dipantau sama dia. Nih kita nih kayak saya Yayasan Nining nih, maaf ya. Yayasan Nining kan ada beberapa ukuran ya. Jadi saya mainin ukuran ya. Teman-teman ya ada 1530, ada 2030 ya kan. Ada beberapa ukuran tuh. Jadi saya maininnya itu dari ukuran nih. Jadi mainin ukuran dan saya juga hitung-hitung kan. Kalau saya kan mainnya lembaran, satu lembar tuh dapat berapa gitu misalkan. Nah, maksud saya kalau saya flash sale tuh saya cari produk yang karyawan saya itu bisa bikinnya banyak gitu loh. Misalkan minimal tuh kalau flash sale misalkan kan saya ngajuinnya 100 itu. Minimal itu harus ada 500 itu minimal. Karena saya udah flash sale-in karena habis flash sale itu pasti barang itu keluar terus gitu loh. Kan udah diklik orang gitu loh. Nah, jadi itu cara saya itu pasti flash sale itu buat nyimpen klik tadi loh. Jadi buat konversi lah buat orang itu masuk ke dalam toko kita gitu. Traffic ya, memperbanyak traffic ya. Traffic ya, memperbanyak traffic. Ya, memperbanyak traffic. Cuma kalau saran saya tadi sebelum kita flash sale, pasti kita tuh rugi. Karena dia tuh perbandingan ini Kang Erwin, seluruh pasti termurah gitu loh. Misalnya 1530, kompetitor itu harga normalnya udah jual 10.000 misalkan. Nah, flash sale. Terus yang lucunya tuh, apalagi di Lazada ya, saya kan sering banget ya, saya ngadu sama kompetitor lah. Kompetitornya saya udah hafal ini. Saya pantengnya flash sale orang kan, 30 dia berani jual 7.000 nih. Saya kalau masukin 7.000 juga nggak di-akses sama Lazada kan, jadi minus 6.900 tuh baru di-akses sama dia. Jadi harus pang di bawah-bawah gitu loh kalau flash sale itu ya. Murah-murah ya. Iya, jadi kita bersaing sama seluruh ini. Adapun di ACC pun itu juga hoki-hokian. Seperti produknya itu kita memang jarang ya. Jarang tuh pasti walaupun kita jual mahal ya, pasti pihak marketplace itu pasti pertimbangkan dia masih bisa di ACC lah karena ini produknya jarang nih gitu. Tapi kalau kompetitor banyak pasti kita bersaing. Jangan berharap bisa lolos flash sale kalau kita nggak berani harga gitu. Flash sale mah mainin harga gitu. Benar. Oke. Siap. Jawab ya. Kemudian Pak Firdaus ya, yang mau diiklankan toko kita apa produk kita? Kalau di Shopee pasti produk ya, Kang Farhat ya, bukan toko yang diiklankan tapi produk kita yang diiklankan. Nggak bisa kan toko diiklankan, dibrandingkan gitu nama toko kita, atau bisa juga? Iya sih, sekarang kan ada yang baru ya kalau di Shopee ya, iklan toko itu baru sih Kang sebenarnya. Oh ada? Iya, ada iklan toko. Jadi ada 3 sekarang tuh.
Jadi ada iklan. Jadi gini juga nih, yang jahatnya gini loh teman-teman ya. Kok jahat sih jadinya? Maksudnya yang nyeselinnya gini loh. Kita iklan capek-capek nih kadang. Ada orang iklan produk serupa nih. Jadi saya jualan nih. Saya jual nih misalnya saya iklanin harga 10.000 nih. Di bawah saya tuh ada nih produk serupa nih nyeselin banget. Ada jual 9.000 jadi bikin customer berpaling gitu loh. Jadi kan kalau kita nggak kontennya kita nggak bagus, kita kayak chat yang kelamaan tuh dia pasti kan di bawah ada kayak rekomendasi lah produk serupa. Nah, itu salah satu produk serupa tuh. Nah, terus apa namanya? Ada iklan kata kunci juga ya. Iklan kata kunci itu maksudnya kalau saran saya sih intinya tips dari saya sih kejar ulasan sih kalau di marketplace itu. Gimana cara kita dapat ulasan tiap-tiap produk kita nih. Jadi kita dari titik aman nih. Nah, saya selalu ngejar ulasan. Saya selalu tim saya tuh kalau ada produk saya yang nggak hidup nih, maksudnya penjualannya rendah nih, pasti nih kontennya jelek nih, saya ganti gitu. Sering diganti aja gambarnya, deskripsinya. Saya kayak pelihara juga sih gambar-gambarnya. Nah, makanya ketika itu udah ulasan udah banyak, nah baru tuh kalau saya sarankan tadi masalah iklan toko, iklan kata kunci semua sama aja sih prinsipnya. Semua sama aja biar kita ke atas kan. Cuma kembali lagi kan ada namanya traffic, ada lagi konversi baru jadi pembeli kan, jadi baru ada yang beli kan. Jangan sampai kita ada trafficnya bagus, banyak juga yang ngeluh tuh. Boncos kan iklannya, trafficnya bagus nih, tapi nggak beli nggak ada. Ya karena mungkin kita kurang menarik kan, desain tokonya ya kan, kontennya gitu sih harus diperhatiin banget lah. Kayak konversinya tuh memuaskan pelanggan tuh gimana nih caranya gitu loh. Benar. Ini ada garansi juga gitu loh, Erwin. Ya, pengunjung toko kita banyak tapi kemasannya jelek ya kan, terus pelayanannya jelek, kemudian apa namanya bungkusnya nggak menarik gitu kan, jadi orang nggak jadi beli gitu ya. Oke. Terakhir nih Pak Adrianto ya, sudah ditutup nih, yang lain yang nanti kalau pertanyaan-tanya langsung di Telegram aja. Pertanyaannya, pajak sama potongan di marketplace sekarang lumayan banyak. Perang harga juga. Kemarin istri saya minta dibuatkan website untuk jualan baju bayi. Saya belajar bikin website berbasis WooCommerce biar tampilannya mirip dengan display marketplace. Tapi Muhammad bikinnya terakhir pakai Devi Hero nih, bonus dari BSBDM. Saya bisa nyambung sama website jualan. Kapan-kapan bahas WooCommerce Kang, kayaknya IG sama FB juga nyambung. Oh, ini bukan pertanyaan, ini apa namanya sharing ya, betul. Ya memang tadi Kang Farad bilang gitu ya, bahwa marketplace ya salah satu bagian gitu untuk bisa dapat traffic, dapat penjualan ya. Tapi saat ini memang kan berperang gitu ya. Nah, ibaratnya kita harus punya saluran lain, salah satunya juga punya toko online sendiri gitu ya. Dalam artinya di sini toko online gitu ya. Nah, di sini apa namanya, ya harus berbentuknya juga kalau mau toko online websitenya berarti harus bentuk toko online ya, seperti apa namanya tuh ada keranjangnya, ada checkout-nya gitu ya, dan memang itu harus ada apa namanya, plugin-plugin yang dipakai gitu ya. Nah, salah satunya kemarin WooCommerce itu yang plugin yang bisa dipakai dalam website gitu ya. Dan ini kata Pak Mas Adrian ya, ini nyambung nih di website jualan kapan-kapan ya nih ya. Apa artinya kita main di banyak channel gitu ya, banyak channel artinya tuh kita dari iklan itu nanti bisa dilarikan ke marketplace, bisa dilarikan ke apa namanya, ke website kita, sama-sama ngebangun website ngebangun traffic, sama-sama kita memperbanyak apa, media gitu kan. Ibarat kita punya toko tuh di mana-mana ada gitu ya. Kita prinsipnya kayak apa namanya tuh, Indomaret gitu kan, 4L ya, Indomaret atau Alfamart kan 4L. Lu lagi itu kan, lu buka Facebook nama lu buka IG ada nama lu gitu kan, lu buka apa namanya, marketplace ada nama lu juga gitu, mau buka di Google nama lu juga. Nah, jadi kita di mana-mana sehingga ya branding kita ada top of mind ya sebutnya ya, apa namanya tuh, jadi nama kita tuh udah jadi nancep gitu di kepala orang ya, sehingga jadi brand-nya dikenal, jadi dia akan lebih mudah kita dicari juga nanti, seperti itu sih Mas Adrian ya. Oke, mungkin itu ya Kang Farhad, ada yang mau ditambahkan sebagai penutup Kang? Sebelum kita tutup, ada wejangan gitu ke teman-teman sebelum ditutup. Oh, iya. Kalau dari saya tambahannya gini ya, buat semuanya, kalau zaman sekarang bisnis gitu kan, bisnis sekarang itu kita
harus up to date ya maksudnya. Benar kata Kang Erwin tadi gitu loh. Hmm. Lo lagi tuh gimana? Itu juga saya jujur ya teman-teman, saya juga di zona nyaman banget ini juga. Makanya ketemu Kang Erwin tuh saya juga sadar tuh, saya kok bisnis mikirin omset doang. Kadang kita kan nggak tahu ya ke depannya itu cepet aja sih kalau kita nggak nyiapin dudukannya lah gitu. Jadi ya kalau saya sih pribadi sekarang bisnis yang paling menjanjikan online, karena saya juga kan riset ya. Saya juga awalnya juga pernah jualan juga marketing perumahan kayak gitu-gitu kan, maksudnya sekarang itu kalau kita nggak ngerti online tuh ya malu banget lah ketinggalan gitu. Sekarang udah zamannya online aja. Jadi kata Kang Erwin tadi, mau nggak mau tuh kita nggak boleh marketplace apaan sih? Oh ini dikit-dikit kok gua rugi nih, kok gua rugi. Kalau kita mikir kayak gitu berarti kan kita nggak siap bisnis ya. Betul. Gitu. Jadi maksud saya kita harus memikirkan brand bisnis kita gitu. Itu yang paling penting sih, yang saya juga baru dapat ya tadi jangan di zona nyaman, dalam artian kita harus punya dudukan semuanya sih menurut saya. Instagram kita punya, yang tadi kan tadi di sharingnya website ya kita harus semua. Saya tuh maaf ya, orang mah udah pada saya malah baru merintis sih jujur aja. Instagram saya baru merintis. Nah, saya baru konekin. Jadi saya malah marketplace dulu gitu loh. Saya marketplace dulu, saya hantam kan. Sebenarnya saya juga makanya saya tuh ini jujur aja, kalau saya jualan juga yayasan ini doang, makanya saya kan ngeganti produk saya gitu. Tetap jalan yayasan ini saya, tapi saya harus punya produk yang jangan sama. Kalau orang sama produk saya yayasan ini juga, oh ini kan kalau saya jual offline saya nggak bisa nyari untung gitu loh Mas. Dalam artian saya kan sekarang ngembangin ya, makanya nanti bisa di-follow ya nanti Instagram saya Kamila Home Decor. Nanti di-follow lah produk-produk saya, sekarang udah banyak kayak homemade Jogja. Terus juga ada rustic ya, rustic itu perkayuan. Jadi saya lebih perdalam lagi kayu-kayu yang unik-unik. Jadi yang homemade lah, homemade yang bikinan-bikinan ini ya, kerajinan-kerajinan yang seni lah. Tapi saya cari vendor gitu, cari teman saya nggak produksi, tapi saya fokus tadi marketing. Karena saya mau besarkan juga brand saya ya, jadi kayak Instagram saya besarin. Saya sampai ada tukang kalau bisa ya, kalau kita mau bisnis online ya teman-teman ya maaf ya, kayak saya bukannya saya jago banget desain ya, enggak. Tapi saya jago ini aja, karyawan saya aja yang pada hebat-hebat gitu loh. Jadi karyawan saya aja kita ngembangin ternak karyawan. Maksudnya dalam artian didik karyawan gitu loh. Jadi karyawan tuh benar-benar kita, kayak saya tuh fotografer tuh benar-benar masih muda banget itu. Jadi karyawan saya tuh 20 ke bawah lah gitu. Banyak yang fresh, tapi saya didik semua tuh, semua harus nginep di tempat saya gitu loh. Jadi saya bisa nyediain mes gitu loh. Jadi biar mereka itu saya berubah mindsetnya. Jadi mereka tuh gimana biar mereka tuh loyal sama kita. Itu dulu sih menurut saya. Nah, jadi kita kembangkan dulu sumber daya itu biar jadi kayak pasukan lah. Pasukan tempur kita nih. Kita harus punya pasukan. Kalau kita di online, kalau nggak punya pasukan susah gitu loh. Kayak yang fotografer saya kan ya ada yang khusus lah fotografernya yang jago banget ya, saya cari ya, kita cari sampai dapat gitu loh. Terus yang bagian kayak megang marketplace juga saya kan admin, juga saya cari ini yang benar-benar yang lihai ya, kayak jangan asal-asalan juga balasnya gitu loh. Kita juga tujuan balasnya. Jadi inti saya sih kalau saya sekarang udah di levelnya itu pengen ngembangin branding ya, branding. Kalau di dunia online itu harus semuanya sih. Justru malah masih ketinggalan gitu. Mungkin ada yang lebih hebat-hebat lagi ya. Udah ngerti website, saya sama sekali saya nggak ngerti itu. Makanya saya masih belajar banyak lah tentang Instagram, cara iklan juga. Ini saya juga ikut SBDM ya Kang Erwin ya. Masuk cuma berapa kali dong, masih belum ngerti. Ini juga saya, aduh nih pengen ketemu Kang Erwin lagi nih. Jadi saya nyoba dulu kan, baru saya ngulik dulu gitu. Baru nanti saya mau kembangin lagi, saya ngerintis dulu. Jadi intinya kalau di dunia online tuh tadi website, sosmed, sama marketplace tuh udah bergandengan lah. Harus bersinergi semuanya ya. Ya, penting produk juga harus bisa passion kita lah. Maksudnya dalam artian produk itu benar-benar kita yakin, walaupun kita ngambil ke orang nih, kayak tadi kan marketing boleh. Gimana? Mungkin dari saya sih itu sih Kang tipsnya sih. Oke. Siap, Kang Farad boleh di-share screen-nya, dimatikan dulu Kang, kita foto bareng. Siap. Di ini saya Kang. Di bawah ada. Oh ini enggak, ini tampilan screen-nya hilang tuh. Oh bawah. Ini. Apa jadi di bawah? Pecah-pecah gitu Kang, ada fotonya sendiri, ininya sendiri.
Di bawah ada foto share screen, ada tombol share screen dimatikan di stop share paling bawah di layar monitor bawahnya ada stop share. Stop share, stop share. Screen, stop share. Ada? Nggak ada. Yang di tombol itu ya? Aduh ya Allah. Sebentar, saya coba dari sini deh. Mana sih stop share teh? Ini kan saya share nih sekarang nih. Nah, terus saya stop share, oke, siap. Ya. Nah. Oke. Nah. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, sharing dari Kang Farhat sudah selesai tentang trik sukses jualan di marketplace ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya, bisa teman-teman gunakan, bisa teman-teman manfaatkan, diterapkan sehingga bisa membuahkan hasil. Ditunggu hasil prakteknya nih, nanti ya bikin judul, upload produk yang menarik, kemudian coba iklan, riset dengan harga yang murah, subsidi silang dan sebagainya itu ya. Nanti banyak sekali yang tadi sudah saya catat di di chat ya. Seperti itu. Oke. Sebelum kita sudahi, kita foto bersama dulu. Boleh teman-teman bagi yang bisa membuka videonya dibuka video. Yuk. Supaya Oke, kan kelihatan pada ganteng nih. Keren. Dadah. Siapa Pak Alteri Deneri ya? Tangannya aja dadah. Orangnya mana? Oh, Pak Davi hadir, Pak Davi. Siap. Mantap. Ada vokalis band God Bless. Mbak Keina, Bu Gulmi, ada Pak Asep. Mau dibuka, Bang Arya, Pak Yudi. Mau dibuka video, kita foto bareng yuk. Semuanya. Oke. Bisa? Cukup? Oke ya teman semuanya, tahan. Saya ambil gambar dulu, sebentar. Tahan. Oke ya, ini. Sebentar. Maaf. Yuk, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sip, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Terima kasih. Ke Kang Farhat, terima kasih banyak Kang. Mudah-mudahan ilmu jadi yang berkah. Sukses selalu untuk Kamila Store. Ya untuk semuanya juga ya Pak Firdaus, Kang Suratman, Pak Riza, Pak Davi, Kang Boy, Pak Kudus, Pak Rahmat, Pak Keina, Pak Adrianto, Bu Gulmi, Rosni, Bang Arya, Bu Like, Pak Asep, Pak Hep, Pak Yudi. Ya, semuanya terima kasih. Saya tutup ya. Alhamdulillah, selamat istirahat. Sampai jumpa kembali lagi. Dan kalau ada apa-apa, silakan share di grup. Ya, ada Kang Farhat juga. Terima kasih Kang Farhat. Ya, semuanya terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.